Anda menggunakan GoPay, investasi di ajaib, itu semua adalah fintech. Revolusi ini bukan lagi datang, tapi sudah di tangan Anda. Kita akan bedah apa itu fintech dan 5 pilarnya, dan mengapa ia menjadi kuasa baru dan mengubah dompet Anda. Fintech hanyalah perkawinan antara uang dan teknologi. Dulu, jika mau transfer, harus ke bank dulu. Sekarang cukup dengan satu ketukan, bisa langsung transfer. Intinya gini, fintech menjadikan layanan keuangan lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, kemudian yang lebih penting yaitu tadi ya, mudah diakses oleh semua orang. Gitu. 5 pilar fintech. Yang pertama yaitu pembayaran digital. Ini yang paling ini yang paling kita sering gunakan ya, e-wallet atau QR code atau mungkin pay later gitu ya. Ini menghilangkan keperluan tunai dan mempercepat transaksi harian. Kemudian yang kedua, pinjaman dan lending. Ya, dikenal sebagai P2P, fintech di sini membolehkan Anda mendapatkan modal atau pinjaman tanpa perlu melalui proses bank yang berbelit-belit. Gitu. Ia membuka pintu bagi UKM dan individu yang unbank, mereka yang tidak dilayani bank tradisional. Kemudian yang ketiga yaitu wealthy. Dulu investasi itu hanya untuk orang kaya. Sekarang ada aplikasi saham. Aplikasi saham mikro membolehkan Anda investasi modal kecil gitu. Teknologi mengurus resiko dan portofolio Anda secara otomatis. Kemudian InsurTech. Nah, atau asuransi yang serba digital, proses klaim yang cepat, bukan lagi bertimbun-timbun kertas, penempatan harga polis yang lebih pribadi berdasarkan data dan asuransi mikro yang sangat spesifik. Yang seperti kita tahu BPJS Ketenagakerjaan dulu itu harus ke kantor BPJS dan sekarang bisa diklaim dalam satu aplikasi. Nah, itu masuk kepada fintech. Dan yang kelima yaitu blockchain dan kripto. Ini fondasi yang seksi gitu ya. Blockchain menjanjikan transaksi yang sangat aman dan transparan tanpa perantara. Disinilah aset digital seperti Bitcoin itu ya bermain. Meskipun regulasi masih ketat, ini adalah pergeseran besar dalam cara kita melihat nilai. Dan kenapa sih fintech itu penting? Nah, ada dua kata, inklusi dan efisiensi gitu ya. Fintech tidak hanya membuat hidup kita lebih mudah, ia menyelesaikan masalah sosial, ia juga membawa layanan keuangan kepada miliaran orang yang sebelumnya tidak memiliki akses. Ini juga menekan biaya transaksi, membuat bisnis lebih efisien dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Seperti itu. Untuk kesimpulannya, fintech bukan tren sesaat, adalah infrastruktur baru. Jadi, apa langkah Anda selanjutnya? Eksplorasi aplikasi-aplikasi yang ada, pahami di mana data Anda disimpan, dan pastikan Anda menggunakan teknologi ini dengan baik. Fintech bukan masa depan, tapi masa kini.